Yang kejar-kejaran dengan YouTube itu adalah Instagram. Instagram juga luar biasa karena bentuknya itu adalah foto dan video. Instagram banyak juga digunakan oleh industri rumahan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar. Saat ini justru dalam era new normal, bos. Kalau disadarin atau enggak ini ya, bos. Begitu banyak industri rumahan justru malah berkembang dengan era new normal. Sehingga pada akhirnya Instagram ini menjadi honey ya, atau darlingnya bisnis-bisnis rumahan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Era TV sudah mulai ditinggalkan, bos, karena era TV itu sudah terlalu mahal dalam masalah biaya dan orang sudah mulai berlari kepada portofolio online, YouTube dan Instagram. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama Berbagi Strategi. Bos, kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang banyak sekali dinanti, terutama oleh para customer atau klien-klien saya. Jadi suasana dalam bisnis ini sudah berubah, bos, sehingga ketika kita berbicara tentang bisnis dan kita berbicara tentang bagaimana memasarkan produk kita kepada customer, kita membutuhkan cara-cara baru, inovasi-inovasi baru dalam memasarkan produk kita kepada customer. Itulah tema kita kali ini, bos, yang dimana kita akan mengangkat mengenai new ways of marketing. Sudah siap, bos? Sebelum kita masuk kepada new ways of marketing, bos, kita akan masuk dulu kepada step-step dari marketing, sehingga kita paham nih pada akhirnya ketika kita melakukan new ways of marketing, maka kita sudah bisa membidik pasar yang tepat sesuai dengan step-step marketingnya. Kita mulai ya, bos. Ketika kita bicara tentang step marketing, itu ada 3 step. Step yang nomor 1 itu adalah mengenai brand awareness. Nah, secara sederhananya gini. Ketika kita berbicara tentang brand awareness, berarti kita sedang mencoba membuat customer kita itu mengenal, paling tidak dia sadar bahwa produk kita itu ada di pasaran. Ketika kita bicara tentang brand awareness yang bagus, tentu nomor 1 yang paling penting itu adalah apakah produk kita memiliki diferensiasi, yang dimana diferensiasi itu bisa menjawab kebutuhan dari customer kita. Jadi ketika kita bicara tentang brand awareness, berarti kita sedang berbicara tentang product differentiation, diferensiasi produk, di mana perbedaan atau diferensiasi dari produk kita itu bisa menjawab kebutuhan dari customer kita. Sehingga ketika produk kita muncul, orang aware bahwa ternyata sekarang ada produk seperti ini yang bisa menjawab kebutuhan saya. Itu step nomor 1. Kemudian di step nomor 2, setelah brand awareness, kita bicara tentang brand chosen. Jadi bagaimana brand kita ini dipilih oleh customer gitu kan. Nah, ketika kita bicara brand chosen setelah brand awareness, berarti kita ini berbicara tentang value, bos. Jadi setelah orang tahu bahwa kita punya produk gitu kan, kemudian ketika mereka memilih untuk membeli produk kita harus bisa memiliki value yang lebih besar daripada pricing yang kita tetapkan untuk produk kita. Jadi bahasanya untuk harga yang sebegitunya, kita punya value atau quality yang di atas rata-rata. Nah, itulah alasan kenapa produk kita menjadi brand chosen. Sehingga kita harus selalu berpikir bagaimana kita memberikan nilai lebih atau value lebih dari harga yang dibayar oleh customer kita terhadap produk kita. Nah, kalau nomor 2 ini sudah selesai, baru kita bicara tentang brand loyalty. Nah, ketika kita bicara tentang brand loyalty, bos, berarti kita sedang berbicara mengenai kualitas. Oke? Jadi setelah orang sadar nih bahwa ada produk kita
Dan setelah dia memilih produk kita, yang dimana ketika dia melihat, memilih, menggunakan, dia merasakan bahwa produk kita ini benar-benar memiliki value yang lebih jauh besar dibandingkan harga yang harus dibayar. Kemudian kita persiapkan untuk selalu membeli produk kita karena kualitasnya tetap terjaga. Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam bisnis di mana susah sekali menjaga retensi dari customer itu karena setelah produk kita dipakai maka kualitasnya semakin turun. Dan kita tahu sama-sama bos, sebagai seorang marketing, sebagai seorang sales, kita tahu mencari customer baru itu effortnya 2, 3, 4 kali lebih susah daripada kita melakukan repeat order terhadap customer yang lama. Sehingga inilah 3 stepnya bos. Step marketing yang dimana membuat produk kita itu bisa diterima di pasaran. Yang pertama adalah brand awareness. Kita ciptakan bahwa customer kita, baik itu business to business atau business to customer, itu paham bahwa ada produk kita punya nilai diferensiasi yang berbeda, yang dimana itu menjawab market. Yang kedua itu adalah brand chosen, yang dimana value kita ketika mereka membeli dari kita memiliki value yang jauh di atas harga. Dan yang ketiga adalah brand loyalty, yang dimana mereka melihat kita konsisten bahwa produk kita memiliki kualitas yang sama dan bila perlu jauh lebih tinggi dibandingkan pertama kali mereka membeli. Kalau 3 ini dijaga, maka kita sudah menang dalam pertarungan pemasaran bos. Ini baru pembukaan ya bos, tunggu sebentar. Sekarang kita akan masuk new ways of marketing ya. Tadi kita bicara tentang marketing stepnya seperti apa. Sekarang kita bicara tentang new ways of marketing. Meskipun bos punya bisnis dari B2B, business to business, atau B2C, business to customer, eranya sama bos. Jadi saat ini adalah kondisi di mana kita harus mulai berpikir mencari inovasi-inovasi baru dalam memasarkan produk kita. Kenapa masalahnya? Gitu kan? Yang pertama, ini kondisi new normal ya. Kondisi new normal yang dimana setiap orang itu mengurangi hubungan kontak dengan orang lain. Terus yang kedua, generasinya pun sekarang sudah beralih. Sekarang generasi X itu sudah mulai hilang, digantikan oleh generasi consumable, generasi Y. Kalau bos-bos ini punya bisnis fast moving consumer good, maka bos-bos bisa lihat nilai sales, demografinya, sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh generasi Y atau generasi milenial. Untuk beberapa yang masih business to business, decision makingnya mungkin adalah generasi X, namun messengernya itu tetap generasi Y. Jadi yang nomor 1 ketika kita bicara tentang new ways of marketing, kita harus pahami demografis dari customer kita, yang dimana saat ini sudah terjadi shifting generation menjadi generasi Y. Generasi X itu saat ini hanyalah pengambil keputusan, itu pun kalau berbicara tentang business to business bos. Tapi tetap the messengernya adalah generasi Y. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam perusahaan seandainya generasi Y yang ada di perusahaan tersebut tidak memilih untuk menampilkan Anda dalam bosnya, sehingga bosnya mengambil produk kita pun sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan sebagai customer. Sehingga kita harus pahami ini shifting generation. Ketika X ke Y ini tentu saja terjadi perubahan perilaku dan perubahan cara mencari produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika kita bicara tentang generasi milenial, kita bicara pada generasi yang tidak bisa hidup tanpa gadget. Ini harus kita pahami bos, bahwa new ways of marketing kita harus pahami bahwa kita sedang menghadapi generasi milenial yang tidak bisa hidup tanpa gadget, tidak bisa hidup tanpa koneksi internet. Datang ke restoran, pertama kali yang ditanya adalah
wifi, bukan menu. Jadi kita harus pahami nih demografi customer kita seperti apa, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan cara-cara baru dalam pemasaran. Yang jelas generasi Y adalah generasi yang gadget mindset, internet mindset, yang menggunakan banyak sekali volume data, kuota internet, yang dimana itu mereka gunakan untuk browsing setiap hari. Alih-alih telepon, mereka akan browsing dulu. Apapun yang mereka cari, mereka akan googling, browsing apa yang mereka butuhkan. Baru setelah itu mereka mengambil keputusan pertama untuk menghubungi kita atau tidak. Itu yang nomor satu, new ways-nya. Kemudian setelah kita tahu nih, meskipun bisnis bos itu business to business, business to customer, maka generasinya tetap sama. Maka kita akan masuk kepada yang nomor dua. Ketika kita sudah tahu nih, demografis customer kita saat ini adalah Y sebagai pengambil keputusan atau Y sebagai the messenger yang akan menyampaikan produk kita kepada X sebagai pengambil keputusan, maka kita sudah juga paham bahwa generasi Y ketika mencari data untuk membeli sebuah produk itu menggunakan yang namanya online. Sehingga ketika kita bicara tentang new ways of marketing, setiap bisnis, baik itu bisnis to bisnis besar, bisnis to bisnis kelas menengah, bisnis to consumer dalam fast moving consumer good, ataupun industri rumahan, sudah harus berpikir shifting pola pemasaran menggunakan portofolio online. Oke, bos. Nah, portofolio online ini luar biasa gitu kan. Ada dua jenis. Yang pertama, kita bisa membuat account di sana. Beberapa account yang paling laris dalam portofolio online itu diantaranya nomor satu itu adalah YouTube. Oke, jadi ini kejar-kejaran nih. Nomor satu itu adalah YouTube. Anda bisa menggunakan channel YouTube untuk membuat atau memperkenalkan brand awareness produk kita, sekaligus Anda menunjukkan diferensiasinya seperti apa, sehingga pada akhirnya klien-klien yang kita garap itu memahami tentang produk kita. Bisa bentuknya video atau animasi atau apapun itu, yang jelas melalui akun YouTube ini kita bisa memperkenalkan produk kita, perusahaan kita, sehingga customer tidak sulit lagi dalam mencari track record dan portofolio kita. Yang nomor dua yang kejar-kejaran dengan YouTube itu adalah Instagram. Instagram juga luar biasa karena bentuknya itu adalah foto dan video. Instagram banyak juga digunakan oleh industri rumahan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar. Saat ini justru dalam era new normal, bos, kalau disadarin atau enggak ini ya, bos, begitu banyak industri rumahan justru malah berkembang dengan era new normal. Sehingga pada akhirnya Instagram ini menjadi honey ya, atau darlingnya bisnis-bisnis rumahan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Era TV sudah mulai ditinggalkan, bos, karena era TV itu sudah terlalu mahal dalam masalah biaya, dan orang sudah mulai berlari kepada portofolio online, YouTube dan Instagram. Nah, selain kita punya account dalam YouTube dan Instagram, kita juga bisa beriklan di sana. Nah, caranya gimana ya? Silahkan pelajarin, bos. Begitu banyak cara-cara dan pelatihan-pelatihan untuk melakukan iklan di YouTube dan Instagram. Yang tidak kalah hebat berikutnya itu adalah Facebook. Di Facebook ini juga luar biasa. Kita bahkan bisa mensortir target pasar kita dalam sistem yang ada dalam ad di Facebook sana. Kita bisa mensortir target customer kita yang ingin kita sasar, sehingga pada akhirnya produk yang ingin kita perkenalkan itu bisa tepat sasaran. Itu Facebook ya. Dan yang terakhir, new ways of marketing terakhir yang bicara tentang portofolio online itu adalah LinkedIn. LinkedIn ini cukup unik. LinkedIn ini banyak digunakan oleh para profesional untuk memperkenalkan produk dan track record dirinya.
Jadi dari 4 link portofolio online ini tidak semua cocok untuk semua bisnis. Nah, bos-bos bisa cari nih kira-kira mana portofolio yang cocok untuk bisnis bos-bos. Beberapa customer saya pun saya encourage untuk membuat portofolio di media sosial sesuai dengan potensial customer yang mereka miliki. Ada yang membuat account di YouTube karena cocoknya menggunakan YouTube. Ada yang membuat akunnya di Instagram karena cocoknya di Instagram. Ada yang di Facebook karena cocoknya di Facebook. Dan ada yang di LinkedIn karena bisnisnya sangat cocok dengan LinkedIn. Namun apapun bisnis kita, portofolio online ini menjadi salah satu alternatif terbaik saat ini sebagai new ways of marketing, cara kita dalam mempromosikan bisnis dan perusahaan kita. Company profile sudah usang, bos. Sekarang zamannya green ya. Kita mendukung go green sehingga company profile sudah jarang sekali dipakai. Setiap orang yang ingin melihat portofolio seseorang dapat melakukan browsing, googling, dapat juga melihat dari Facebook, Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn. Justru bahkan sekarang para pencari kerja, job seeker ya, atau bukan job seeker, yang mau mencari orang-orang yang bekerja di perusahaannya itu melacak rekam jejak digital dari orang yang melamar di perusahaannya. Sebegitu luar biasanya portofolio online digunakan dalam dunia bisnis sehingga bisa membantu mensortir produk-produk yang ingin kita masukkan dalam perusahaan kita. Nah, itu yang nomor 2, bos. Portofolio online dalam new ways of marketing. Kita masuk yang nomor 3 ya, bos. Masih kuat? Kita lanjut. Kita masuk pada yang nomor 3. Itu adalah konsepnya bagaimana. Setelah tadi kita tahu demografisnya seperti apa, terus kebutuhan portofolio online-nya seperti apa, maka kita masuk pada bagian yang nomor 3, itu adalah konsep membuat portofolio online itu bagaimana gitu kan. Ketika kita membuat portofolio online, ada 3 konsep yang bisa kita gunakan. Bisa digunakan 3-tiganya, bisa 1, bisa 2, tergantung dari bisnis bos-bos semua. Kalau kita bicara tentang konsep new marketing dalam portofolio online, konsep yang pertama itu adalah konsep educating. Jadi konsep yang pertama itu adalah konsep mengedukasi orang. Kita punya produk tapi kita tidak jualan produk kita, namun kita di akun online kita itu mengedukasi masyarakat dengan menggunakan produk kita. Sehingga pada akhirnya setiap potensial customer kita bisa melihat kegunaan dari produk kita karena mereka sudah teredukasi dengan baik tentang produk kita dan bagaimana produk kita bisa membantu mereka dalam mempermudah kehidupannya. Itu kan fungsi teknologi ya, mempermudah kehidupan manusia. Kemudian konsep yang new marketing yang kedua itu adalah experience info. Wah, ini yang kedua. Jadi kita bercerita tentang track record kita di sebuah perusahaan, bahwa saya pernah menangani di sini, Anda ceritakan itu sebagai sebuah best practice gitu kan, dilengkapi dengan foto-foto atau video-video di mana apa yang Anda lakukan, yang sudah Anda lakukan dan bagaimana efeknya terhadap customer yang sudah Anda tangani. Itu experience info, sehingga pada akhirnya orang bisa membayangkan ketika menggunakan produk kita, maka inilah yang akan terjadi. Seperti itu, bos. Dan yang nomor 3 yang terakhir, ketika kita bicara tentang konsep new marketing, itu adalah daily business activity. Maksudnya gini, jadi kita jadi agak narsis sedikit. Setiap hari ketika kita mau kemanapun, kita selalu melakukan taping dan kita ceritakan, "Hai guys, hari ini saya sedang ke kantor customer kami, namanya PT Sukses Makmur Abadi." Gitu ya. Hari ini kita akan melakukan trial mengenai titik. Nah, setelah itu ketika ketemu dengan customer, Anda bisa videokan kegiatannya seperti apa. Kemudian ketika Anda harus survei ke lapangan, Anda videokan kembali. Sehingga pada akhirnya potensial customer itu Anda ajak ke sana mengikuti aktivitas harian Anda, sehingga
potensial customer akan tahu apa saja yang Anda lakukan setiap harinya. Dan ini juga cukup menarik dalam dunia bisnis sehingga mereka punya bayangan seperti apa Anda, se-expert apa Anda, siapa saja customer Anda, dan bagaimana perlakuan Anda ketika mereka menggunakan Anda. Inilah konsep new marketing yang harus kita buat dalam portofolio online setelah kita mengetahui demografis dari customer kita. Oke bos, iya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan tentang new ways of marketing kita. Kita sudah harus meninggalkan cara-cara lama dalam marketing dan mari kita ucapkan welcome to the new era. Eranya generasi milenial yang dimana semuanya menggunakan rekam jejak digital, portofolio online, gadget mindset, internet based mindset, sehingga kita bisa merubah cara-cara pemasaran produk kita menjadi lebih efisien, pastinya lebih efisien dan juga lebih efektif untuk menarget potensial customer yang kita inginkan membeli produk kita. Oke bos, ingat subscribe untuk selalu mendapatkan insight-insight mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi di dalam bisnis bos-bos semua. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Work smart ya bos. Bye.